wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dasril Amri SPD, mengajar guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Tempat tugas di SMA Negeri 2 Bengkalis. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pencak silat. Adapun sejarah pencak silat adalah seni bela diri yang berakar pada rumpun Melayu. Banyak ahli sejarah menyatakan bahwa pencaksilat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7. Walaupun dalam bentuk masih kasar, seni bela diri Melayu ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Sriwijaya, Semenanjung Melaka, dan Pulau Jawa. Selanjutnya, namun keberadaan pencaksilat baru tercatat dalam buku sastra pada abad ke-11. Dikatakan bahwa Datuk Suri Diraja dari Kerajaan Pahariangan di kaki Bukit Gunung Merapi telah mengembangkan silat Minangkabau. Di samping bentuk kesenian lainnya, silat Minangkabau ini lalu menyebar ke daerah lain seiring dengan migrasi para perantau. Seni bela diri Melayu ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman Kerajaan Majapahit abad ke-16. Majapahit memanfaatkan ilmu pencaksilat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayah teritorialnya. Majapahit hampir menguasai seluruh Nusantara kecuali Kerajaan Priangan di tanah Pasundan yang tidak bisa dikuasai penuh. Tentara Kerajaan Priangan terkenal hebat dengan pencaksilatnya karena wilayahnya terisolir dan terbatasnya pengaruh dari Majapahit. Seni pencaksilat Kerajaan Priangan hampir tidak mendapat pengaruh sedikitpun dari silat Minangkabau. Pencaksilat Kerajaan Priangan yang paling terkenal itu adalah Cimande. Para ahli sejarah dan kalangan pendekar sepakat bahwa berbagai aliran pencaksilat yang berkembang dewasa ini berasal dari dua gaya, yaitu berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat, seperti yang telah diuraikan. Pencaksilat berkembang dari dua akar, yang pertama bangsawan, yang kedua rakyat. Di masa penjajahan Belanda, pencaksilat tidak diberi tempat untuk berkembang, namun masih banyak pemuda yang mempelajarinya. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan mencari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencaksilat Indonesia, maka tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wong Sonegoro. Adapun program utamanya yang pertama mempersatukan aliran-aliran dan kalangan pencaksilat di seluruh Nusantara. Yang kedua menjadikan pencaksilat sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Usaha yang dirintis pada periode permulaan kepengurusan di tahun 50-an yang kemudian kurang diperhatikan. Mulai dirintis kembali dengan diadakannya seminar pencaksilat oleh pemerintah tahun 1973 di Bogor. Dalam seminar itu dilakukan penetapan istilah bagi seni bela diri bangsa Indonesia dengan nama pencaksilat. Penca artinya gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, dan pertunjukan. Silat artinya gerak bela diri yang sempurna yang bersumber pada kerohanian yang suci, murni guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama dan menghindarkan diri atau manusia dari bala atau bencana. Adapun pencaksilat adalah seni bela diri budaya bangsa Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dan integritasnya terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. IPSI mendefinisikan pencaksilat sebagai suatu kesatuan dari 4 unsur. Yang pertama unsur seni, yang kedua unsur bela diri, unsur olahraga, dan unsur kerohanian. Kemudian peranan pencaksilat sebagai sarana dan prasarana untuk membentuk manusia seutuhnya.